Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita lanjutkan materi tentang praktikum dasar sistem kendali unit 4 menggunakan aplikasi Xcos pada Skylab. Jadi, aplikasi Xcos Skylab ini sebenarnya sama dengan aplikasi Simulink pada MATLAB. Jadi ini versi gratisnya. Jadi Xcos Skylab itu versi gratisnya dari Simulink MATLAB. Jadi kalau Simulink MATLAB itu kan memang software yang berbayar. Nah, software gratisnya atau open source-nya itu Xcos Skylab ini. Oke, mari kita lanjutkan untuk membuka aplikasi Xcos pada Skylab. Teman-teman sekalian bisa dari application, kemudian pilih Xcos di sini atau ketikkan Xcos di Skylab konsolnya. Nah, nanti akan ada dua jendela yang terbuka. Yang ini adalah bagian paletnya atau bagian bloknya. Yang bagian kanan itu adalah workspace-nya atau tempat kerja kita untuk membuat simulasi. Jadi Xcos ini sebenarnya suatu software yang berfungsi untuk membuat simulasi matematika, persamaan matematika atau lebih spesifiknya menjalankan simulasi dinamik dari sistem kendali. Tapi ada juga bisa juga digunakan untuk yang lainnya seperti analisis signal processing, kemudian apalagi operasi matematika, kemudian di sini cuma ada itu ya. Kalau di Simulink lebih banyak lagi fiturnya dari eh, Simulink MATLAB daripada Xcos dari Skylab. Oke, mari kita mulai untuk praktikumnya. Nah, untuk aplikasi atau sistem yang pertama yang akan kita buat di Xcos Skylab adalah membuat simulasi open loop suatu sistem. Nah, di sini sistem yang akan kita simulasikan yaitu sistem motor DC dengan menggunakan model transfer function yang sudah kita dapatkan di materi praktikum yang sebelumnya di sini. Silakan dibaca dasar teorinya, kemudian dikerjakan pretestnya. Oke, itu kemudian kita langsung ke praktikumnya. Yang pertama kita akan memasukkan yang namanya CLR di sini. Kita cari CLR, dia ada di mana? Kita lihat. Oke, CLR dia ada di Continuous Time System. Jadi di paletnya ini kita pilih Continuous Time System, kemudian di tempat kerja kita drag aja ke sini. Jadi ini kita drag ke kanan seperti ini, sehingga sudah masuk satu buah transfer function. Oke, kita klik dua kali dari transfer function-nya, kemudian kita tuliskan di sini. Ini bagian atasnya ya, kemudian yang bawah ini bagian bawahnya atau bagian penyebutnya, pembilang penyebut. Oke, penyebut yang bawah. 0,05 S kuadrat. Oke. 0,05 pangkat S kuadrat dikali S pangkat 2 di sini. Kemudian 0,06 S ditambah 0,06 S. Ini bisa dibesarin nggak? Oh, bisa. Ditambah ini dikasih kali ya. Ditambah 0,1001. 0,1001. Oke, kemudian kita klik OK. Nanti di sini sudah otomatis berganti nilainya. Kita bisa besarkan grafiknya, bloknya kita bisa besarkan. Kemudian setelah kita masukkan CLR di sini, jadi CLR itu kependekan dari apa? Continuous Linear, R-nya saya lupa. CLR. Lanjut, selanjutnya kita akan masukkan sinyal step di sini yang ada di dalam source. Jadi pilih paletnya di bagian source, kemudian kita masukkan step function di sini. Source step function.
Kita ke source, kemudian kita masukkan step function-nya. Oke. Kemudian kita isikan berapa nilainya 0012. Jadi step step time-nya ini dimulai dari waktu 0, jadi kapan sinyal akan dikeluarkan yaitu pada nilai 0, kemudian nilai awalnya adalah 0, kemudian final value-nya adalah 12. 12 ini adalah 12 volt. Kemudian kita bisa tarik dari sini ya, dari sini, dari bagian ujung panahnya ke belakang dari panah dari transfer function-nya, untuk membuat garisnya di sini. Kemudian setelah itu kita akan masukkan apa lagi? CS-Scope ini fungsinya untuk, menampilkan grafik, dia ada di bagian Scenes. Kita ke Scenes, kemudian ke CS-Scope. Nah, di sini. Kemudian kita tarik. Kita lihat settingnya. Satu 1357. Sudah sama ya. Oke, kita samakan nilainya 1357. Kemudian yang akan kita rubah adalah bagian ini, Y-min-nya adalah 0. Maksudnya Y-min itu nilai Y batas bawah, kemudian Y max-nya adalah 3, jadi batas atasnya berapa. Kemudian hanya itu saja. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita masukkan ini, source, kemudian pilih clock C di sini. Source, clock C. Kita ke source, kemudian clock C, kita taruh di atas sini. Jadi ini untuk memberikan waktu ya ke CS-Scope-nya. Kemudian kita pilih di sini 0,1, 0. Kita pilih 0,1 di sini 0. Oke, kemudian kita jalankan dengan menekan tombol start di sini. Nah, nanti akan muncul hasil simulasi open loop dari si transfer function dari motor DC. Jadi apa itu simulasi open loop atau simulasi kalang terbuka? Yaitu ibaratnya ini sebuah motor DC yang diberikan tegangan atau sinyal dengan nilai 12 volt. Jadi dengan input tegangan 12 volt ke motor DC, model motor DC, maka dia akan mengeluarkan yang namanya kecepatan sudutnya atau kecepatan angularnya. Nilainya dia akan bertambah dimulai dari detik pertama kali diberikan tegangan 0 ke atas sampai ke puncaknya, kemudian dia turun, lalu dia stabil di kecepatan tertentu. Itu yang dinamakan dengan simulasi open loop. Jadi model motor DC diberikan tegangan, lalu dibaca nilai kecepatan sudutnya itu berapa. Nah, itu dinamakan dengan simulasi open loop atau kalang terbuka di sini. Sebentar, di sini grafiknya ternyata gini. Mungkin ada yang salah, kita cek dulu. Oh, ini nilainya beda. Ini kita masukkan nilainya 0,005 di sini, bukan 0,05. Kita cek dulu. Oke, benar. Harusnya memang tidak ada lonjakan turun atau undershoot. Sudah dijalankan. Oke, sudah. Nah, jadi saya jelaskan kembali yang tadi, yang simulasi open loop, motor DC kita berikan tegangan 12 volt, maka dia akan naik kecepatannya, kemudian dia stabil di kecepatan tertentu. Nah, untuk bagian Y-min tadi, ini ya, Y-min itu nilainya 0 itu di sini. Kemudian Y max-nya itu 3, itu maksudnya adalah 3 di sini. Kemudian refresh periodnya ini 30 di sini. Jadi waktu simulasinya berapa? Ini selama 30 second seperti itu. Oke, itu untuk simulasi open loop dari motor DC. Kemudian kita akan lihat. Oke, jadi untuk percobaan selanjutnya silahkan rubah final value-nya menjadi 3. Kemudian
gambar grafik yang terbentuk, lakukan proses yang sama untuk nilai dengan value 5, 7, 9. Jadi, pada grafiknya ini sebentar, pada, simulasinya ini silahkan nilai dari step function-nya ini diganti. Jadi ini dibuka, kemudian final value-nya diganti 3, 5, 7, dan 9, kemudian silahkan digambar grafiknya. Jadi ini simulasi untuk memberikan tegangan 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt pada model dari motor DC. Itu maksud dari simulasi open loop. Oke, itu nilai apa? Nilai 3, 5, 7 itu. Tadi sudah saya sebutkan itu nilai apa. Kemudian selanjutnya, simulasi open loop pada sistem pegas dan sistem bumper di sini. Silahkan dicoba. Kemudian, nah ini ya, jadi dari sini silahkan model ini diganti. Itu 1. Kemudian di sini berapa itu? Itu 100. Kemudian 30. Kemudian 60. Seperti ini. Kemudian kita jalankan simulasinya. Kita lihat berapa nilai. Ubahlah nilai Ymax dari block scope menjadi 1, 0,5, dan 1. Oke, kita rubah ya. Ymax-nya kita rubah jadi 1. Oke. Apa fungsi dari Ymax tersebut? Oke, kita lihat grafiknya. Oke, ini hasilnya kira-kira. Kemudian kita rubah nilai Ymax-nya menjadi 0,1 di sini. Kita lihat grafiknya. Oke, ternyata nggak kelihatan jadinya. Kita balikan ke 0,5. Kita jalankan lagi nih ya untuk menjalankan simulasinya tekan tombol ini. Oke, jadi ini simulasi dari apa nama sistemnya? Pegas dan bumper. Jadi pegas dan bumper itu simulasi suspensi motor atau suspensi mobil. Jadi ketika suspensi itu dia ditekan, maka dia akan ada perpindahan yaitu sumbunya, sumbu yang bergerak. Jadi perpindahan, jadi dia makin lama dia akan semakin, stabil nilainya. Jadi kalau kita duduk di atas pegas itu kan akan naik turun, makin lama, ini ya, makin meredam untuk, suspensinya itu. Jadi ini simulasi suspensi, ini yang diamati adalah grafik perpindahan dari suspensinya, ujung suspensi. Jadi ujung suspensi itu kan dia akan naik nilainya, turun, naik, dan turun sampai dia diam suspensinya, seperti itu. Jadi simulasi sistem pegas dan bumper itu mudahnya suspensi mobil atau suspensi motor, seperti itu. Oke, kemudian gambarkan, ubahlah nilai final value pada blok unit step menjadi 5, 10, dan 15. Oke, silahkan bisa dirubah-rubah nilainya. Yang tadi nilainya 12 ya, yang tadi. Kemudian merupakan nilai apa? Oke, silahkan diamati nilai, U-nya itu atau nilai inputnya ini tuh nilai apa dari sistem bumper dan oke, kita coba lihat kalau di sini nilainya 15, maka dia juga akan semakin, besar untuk perpindahannya. Nih ya, dia semakin tinggi perpindahannya. Itu nilai apa kira-kira nilai US-nya itu ketika orang duduk di atas suspensi atau, suspensi mobil atau motor itu kira-kira nilai apa itu? Oke, silahkan diamati itu suatu nilai apa. Oke, carilah pengertian tentang simulasi open loop pada buku referensi. Apa fungsi dari simulasi open loop? Silahkan dicari, tadi sudah saya jelaskan. Fungsi dari simulasi open loop itu untuk apa kira-kira? Oke, demikian, penjelasan tentang materi praktikum unit 4, pengenalan tentang Skylab pada studi kasus membuat simulasi open loop yang berfungsi, untuk mengamati respon sistem pada kondisi awal. Jadi untuk memastikan apakah sistem itu dia dapat bekerja atau tidak sesuai dengan sistem yang sesungguhnya. Itu kira-kira, tentang simulasi open loop. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.